Assalamualaikum Bu Yeni, maaf saya mengganggu Bu. Oh, nggak apa-apa. Tadi saya dapat WA dari Sofi ya. Ibu tadi dapat WA dari Sofi, katanya mau bertemu dengan Ibu hari ini. Apa ceritanya nih, Sofi? Betul Bu, saya pengen curhat, boleh nggak Bu? Boleh. Kebetulan sekarang ini kan Ibu lagi tidak ada jam mengajar seperti itu. Jadi punya waktulah luang ya untuk kita ngobrol-ngobrol. Apa nih yang mau disampaikan Sofi kepada Ibu? Gini Bu, saya pengen cerita. Kami kan setelah kenaikan kelas ini, guru matematika kami, gurunya baru Bu. Nah, sebenarnya selama berada di fase ini saya merasa kurang nyaman saat kegiatan belajar di kelas dengan guru tersebut. Jadi saat ini Sofi sedang merasakan ketidaknyamanan dalam pembelajaran matematika dengan guru yang baru, seperti itu? Betul Bu, saya merasa kurang nyaman karena ada sesuatu yang terjadi dalam kelas menurut saya Bu. Oke, nah sebelum pembicaraan ini kita lanjutkan seperti itu, Ibu ingin tahu dulu ya, apa sih harapan Sofi atau keinginan Sofi setelah pembicaraan kita ini selesai nantinya? Hmm, Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari kegalauan saya, dari permasalahan saya ini Bu. Kemudian saya ingin juga setelah bercerita ini mendapatkan solusi, kemudian saya mendapatkan kesempatan belajar yang sama Bu. Oke, jadi Sofi ingin mendapatkan semacam solusi ya atas ketidaknyamanan yang Sofi rasakan saat ini. Oke, nah eh, pertama-tama nih Ibu ingin bertanya, bisakah Sofi menjelaskan kepada Ibu secara detail ya, situasi apa sih sebenarnya yang sedang Sofi hadapi saat ini sehingga merasakan ketidaknyamanan itu? Gini Bu, setiap pembelajaran di kelas, sikap Bu Leli itu sangat terlihat tidak adil kalau menurut saya ya Bu. Ketika Ibu tersebut menjelaskan materi yang menjadi fokus Bu Leli hanya kepada teman-teman yang cepat paham, cepat memahami pelajaran matematika. Sedangkan kami, termasuk saya, jarang sekali bahkan mungkin hampir tidak pernah diperhatikan apakah kami sudah paham atau belum tentang materi yang dijelaskan. Yang ditanyakan atau dikonfirmasi tentang kepemahaman hanya teman-teman yang cepat paham. Sampai-sampai saya berpikir apa Bu Leli menganggap percuma bertanya kepada kami tentang pemahaman kami karena mungkin jika bertanya kepada kami hanya membuang-buang waktu dan mending fokus kepada teman-teman yang cepat bisa saja. Jadi saya merasa kurang adil Bu. Bu Leli memperlakukan kami di kelas. Gitu Bu. Jadi Sofi merasakan ketidakadilan, jarang diperhatikan oleh Bu Leli seperti itu ya, kurang lebih ya. Iya Bu. Oke, Ibu paham sampai di sini. Nah, kalau kita bicara level ketidaknyaman yang dirasakan Sofi saat ini, kira-kira kalau kita bicara ring 0 sampai 10, Sofi berada di angka berapa untuk ketidaknyamanan saat ini? Mungkin ada di level 5 atau 6 lah, Bu. Level 5 atau 6 ya, jadi situasi yang tidak nyaman itu. Nah, oke Sofi, jadi sampai di sini Sofi sudah bisa mengidentifikasi situasi yang Sofi hadapi. Oke, nah dari situasi yang dihadapi Sofi, level ketidaknyamanan yang dihadapi Sofi saat ini, kira-kira harapan Sofi itu situasi pembelajaran matematika yang ideal itu seperti apa sih? Pengennya Sofi itu di pembelajaran matematika dari Bu Leli itu seperti apa? Sebenarnya pelajaran matematika adalah pelajaran yang sangat sangat saya sukai, Bu. Walaupun saya termasuk yang agak lambat menerima materi, tetapi saya menyukai sekali pembelajaran itu. Nah, menurut saya pembelajaran yang nyaman itu adalah ketika guru yang mengajar mampu memahami kebutuhan semua murid-muridnya di kelas. Kemampuan kami kan berbeda-beda ya, Bu. Saya ingin guru tersebut memberikan ruang, memberikan kesempatan yang sama untuk semua murid-muridnya, agar kami yang lambat menerima pelajaran ini tidak semakin terpuruk
dan kami semakin menyukai belajar, semakin bersemangat untuk belajar, seperti itu, Bu. Ya ya. Jadi Ibu paham. Jadi Sofi menginginkan satu situasi pembelajaran matematika yang mampu memenuhi kebutuhan murid, merasa tidak ada murid yang terabaikan, merasa semuanya diberikan kesempatan yang sama dalam keterlibatan dalam proses pembelajaran. Seperti itu ya, Sofi kurang lebih ya? Betul, Bu, betul. Nah, harapan Sofi pada situasi level tadinya kan Sofi merasakan ketidaknyamanan itu di posisi angka 5 levelnya. Nah, dengan posisi situasi ideal yang Sofi gambarkan tadi kira-kira itu berada di level berapa harapan Sofi nantinya? Kenyamanan Sofi ada di sana. Paling tidak saya udah bisa di level 8 atau 9 lah, Bu. Saya merasa nyaman berada di kelas, saya merasa dihargai. Mungkin teman-teman yang lain juga akan merasa dihargai, biar kami tetap terpacu untuk belajar, Bu. Walaupun kami lambat, kami ketika kami nyaman, pasti kami akan betah di kelas dan cepat juga menerima materi dari guru. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi pengennya di level 8 atau 9 ya untuk kenyamanan. Jadi pengen satu proses pembelajaran itu yang menyenangkan agar bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi kurang lebih seperti itu kalau Ibu tangkap ya, Sofia. Iya, betul, Bu, betul. Nah, berkaitan dengan situasi ideal yang diinginkan Sofi, level kenyamanan yang diharapkan Sofi, apa kira-kira rencana aksi yang bisa Sofi lakukan pada pelajaran Bu Leli untuk mencapainya? Eh, karena sekarang saya merasa kurang nyaman, mungkin rencana yang ingin saya lakukan yang pertama adalah saya akan menemui Bu Leli, Bu, mungkin untuk meminta waktu Bu Leli berbicara dan curhat secara langsung dengan Bu Leli. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan mengonfirmasi tentang dugaan saya, apakah betul dugaan saya selama ini bahwa Bu Leli hanya fokus kepada teman-teman yang mungkin lebih pintar, tapi pasti dengan kata-kata, dengan kalimat yang sopan ya Bu. Kemudian yang ketiga adalah pasti saya juga akan berusaha belajar Bu, belajar lebih giat kembali untuk memahami pembelajaran agar tidak tertinggal pada saat belajar di kelas. Ya, jadi kalau Ibu simak dari yang disampaikan Sofi tadi itu sudah luar biasa sekali upaya-upaya Sofi nantinya ya untuk terkait pembelajaran Bu Leli ini berbicara dengan Bu Leli untuk menyampaikan apa yang Sofi rasakan saat ini, kemudian mencoba mengkonfirmasi apakah dugaan Sofi atas tindakan Bu Leli yang hanya memperhatikan sebagian murid saja itu benar ataukah hanya perasaan Sofi saja ya? Kemudian berusaha belajar lebih rajin lagi dalam hal pembelajaran Bu Leli. Nah, sebelumnya nih Ibu pengen bertanya nih Sofi, kan Sofi merasakan ketidaknyamanan karena merasakan ketidakadilan dari Bu Leli. Apakah Sofi pernah bertanya dengan teman-teman yang lain apakah mereka merasakan hal yang sama atau maksud Ibu itu hanya perasaan Sofi saja sendiri? Pernah Sofi melakukannya? Nah, betul Bu, mungkin itu yang belum saya lakukan Bu. Saya belum pernah mengonfirmasi dengan teman-teman yang lain tentang apa yang saya rasakan. Mungkin apakah ini perasaan saya saja atau semua teman yang sama Bu? Betul Bu, saya belum melakukan itu. Nah, jadi apakah itu juga akan menjadi satu rencana aksi yang bisa Sofi lakukan untuk mencapai kondisi ideal? Iya iya, mungkin itu ya Bu. Berarti yang pertama saya harus mengonfirmasi dulu dengan teman-teman yang lain tentang dugaan saya ini. Baru yang Sip, kedua saya akan mencoba untuk menemui Bu Leli. Kemudian yang sip. ketiga saya mengonfirmasi ke Bu Leli tentang dugaan saya. Kemudian yang keempat, yang paling penting saya berusaha belajar lebih giat lagi. Gitu kali ya Bu? Iya. Nah, sudah bisa merencanakan upaya-upaya terbaiknya untuk pembelajaran yang ideal nantinya kan ya. Nah, pertanyaan Ibu berikutnya, untuk menjalankan rencana-rencana aksi mencapai kondisi ideal yang diinginkan Sofi tadi, kira-kira ada tidak pihak yang bisa Sofi harapkan untuk membantu? Eh, Mungkin salah satunya Citra ya Bu. Citra adalah teman sebangku saya. Citra itu teman yang cepat mengerti, teman yang pintar, dan Citra
termasuk dekat dengan Bu Leli. Mungkin Citra bisa membantu untuk memfasilitasi saya agar saya bisa bertemu dengan Bu Leli dan saya bisa ngobrol curhat dengan Bu Leli. Kemudian kan Citra pinter nih Bu, Citra juga baik, Citra juga bisa membantu mungkin Bu pada saat belajar ketika saya merasa ada ketertinggalan, Citra pasti mau membantu. Oke. Jadi Sofi sudah menemukan satu sosok yang bisa Sofi anggap untuk membantu Sofi menjalankan aksi agar mencapai kondisi pembelajaran yang Sofi harapkan. Nah, pertanyaan Ibu berikutnya, kapan Sofi mau melakukan semua itu? Mungkin secepatnya ya Bu, lebih cepat lebih baik karena pembelajaran yang kurang nyaman di kelas, perasaan yang kurang nyaman di kelas, menurut saya kalau terlalu lama dibiarkan akan berdampak buruk, terutama bagi saya sendiri Bu. Mungkin secepatnya, jadi jika besok saya berbicara dengan Citra, mungkin keesokannya lagi saya bisa ketemu sama Bu Leli Bu. Jadi Sofi berencana untuk mulai menjalankan aksi-aksi itu dimulai dengan berbicara dan meminta bantuan Citra mulai dari besok pagi ya. Betul Bu, betul. Oke, Ibu setuju sekali. Jadi memang kalau kita punya satu masalah, satu ketidaknyamanan situasi, kita harus cepat-cepat menyelesaikannya. Jangan dibiarkan terlalu lama. Karena apa? Akan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman semakin bertumpuk seperti itu. Ibu senang sekali. Sofi bisa merancang satu aksi, menentukan waktu untuk mengatasi masalah yang terjadi pada Sofi. Nah, jadi harapan Sofi di akhir pembicaraan kita yang hampir selesai ini. Kira-kira apa yang Sofi rasakan saat ini? Saya merasa lega Bu, merasa nyaman dan mungkin setelah ini saya harus lebih berkomitmen untuk apa yang sudah saya rencanakan ya Bu. Jadi ingat ya, jadi komitmen terhadap rencana aksi, terhadap waktu yang sudah Sofi rancang itu sangat penting sekali. Jadi Ibu harap rencana aksi yang sudah Sofi susun tadi, upaya-upaya yang sudah Sofi rancang untuk mencapai kondisi pembelajaran yang nyaman itu bisa Sofi terapkan. Harapan Ibu juga Sofi dapat menjalin kerjasama dengan teman-teman maupun dengan Bu Leli sehingga pembelajaran matematika itu menjadi satu proses pembelajaran yang benar-benar menyenangkan bagi Sofi. Ibu yakin dan percaya Sofi bisa melakukannya. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha seperti itu ya Nak ya. Jadi teruslah untuk berusaha, berkomitmen untuk menjadi murid yang aktif belajar untuk mencapai pembelajaran yang Sofi harapkan. Ada lagi yang perlu Sofi sampaikan kepada Ibu? Satu lagi Bu, mungkin biar Ibu yakin kepada saya mau mengonfirmasi bahwa saya berkomitmen untuk besok secepatnya memberanikan diri untuk menemui Bu Leli ya Bu. Kemudian saya janji saya akan belajar lebih giat lagi agar saya tidak ketinggal pelajarannya di kelas. Gitu ya Bu. Iya, jadi temui Bu Leli secepatnya, minta bantuan Citra memang dibutuhkan dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan setelah ini berjanji mau melakukannya, tapi setelah pulang ini tidak dilakukan seperti itu ya, Sofia. Nah, Oke Bu. sudah menemukan solusi atas permasalahan Sofi. Ibu harap akan ada pembicaraan lagi kita setelah ini. Apakah minggu depan ataukah 2 minggu lagi? Ibu tuh pengen dengar nanti gimana sih hasil dari upaya yang sudah Sofi lakukan. Bisa menemui Bu nantinya lagi? Bisa Bu, doakan ya Bu, semoga semuanya bisa cepat clear masalahnya. Iya, siap lah. Ya, Ibu yakin bisa kok clear, bisa beres masalahnya. Oke ya. Ibu kebetulan ada jam ya, jadi Ibu tinggal dulu, tidak apa-apa ya. Ibu mau Nggak apa-apa masuk Bu. kelas ya, Ibu mau masuk di kelas. Sofi juga kembali ke kelas. Nanti dicari gurunya kan, nggak enak juga ya. Ya, baik Bu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Yeni. Ibu sudah baik banget. Setiap saya ada masalah, Ibu selalu membantu saya. Sama-sama. Hanya itu yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid-murid ya. Jangan sungkan, jangan segan pada Ibu ya. Ya Bu. Oke, saya kembali ke kelas ya Bu. Terima kasih Bu Yeni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.